Kami berikan hati kami Tuhan untuk firman-Mu, firman yang akan memulihkan kami di tengah-tengah banyak pergumulan kami, tetapi di atas segalanya firman-Mu lah yang menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi apa yang kami dengar sehingga menjadi rema Tuhan. Bagian kami berikan hati kami yang terbaik, kami berikan pikiran kami yang terbaik, perhatian dan konsentrasi kami yang terbaik, dan biarlah Tuhan mengurapinya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan, mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Satu ayat dari bagian yang kita akan lihat hari ini, yaitu di dalam Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-15. Yesaya pasalnya yang ke-45 ayat 15. Biar kita baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan mengurapi apa yang kita dengar menjadi rema bagi kita. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamatku. Mari kita sekali lagi ucapkan 1, 2, ya. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Pada minggu lalu kita sudah melihat bagian firman Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kita ada banyak seringkali peristiwa-peristiwa yang sepertinya dalam kehidupan kita sepertinya Allah itu berdiam diri. Allah itu tidak seperti Allah. Hari ini kita dengar lagi firman Tuhan, dia berkata, sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri. Perkataan dari firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 15 itu mungkin bisa kita artikan seperti ini: ketika Allah kelihatan tidak seperti Allah. Dalam hidup kita seringkali kita mengalami satu peristiwa di mana Tuhan izinkan dan kita melihat Allah itu tidak seperti Allah. Pernahkah begitu? Murid-murid pernah ngalamin pada peristiwa Petrus di mana mereka sedang berjalan melewati Danau Galilea pada waktu itu. Mereka melakukan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus suruh. Yesus suruh, mari pergilah kalian lebih dahulu menyeberang, sementara aku mau berdoa. Mereka taat kepada perintah Yesus, tapi di tengah jalan apa yang terjadi? Badai angin sakal menghantam perahu murid-murid Yesus. Dan kata firman Tuhan, di tengah larut malam itu, maka Yesus datang. Dan dia datang berjalan di atas air. Waktu murid-murid melihatnya, apa kata murid-murid? Hantu. Kenapa sampai murid-murid berkata hantu? Karena Tuhan tidak kelihatan seperti Tuhan. Karena Allah hadir tidak seperti Allah. Itu sebabnya mereka bilang hantu. Kadang-kadang dalam hidup kita, bukankah kita sering berkata begitu? Waktu Tuhan datang kita bilang hantu, waktu hantu datang kita bilang Tuhan. Agak terbalik-terbalik kadang-kadang. Waktu persoalan datang, kita nggak bisa terima situasi itu. Sebetulnya Tuhan ada di situ, tapi kita bilang hantu. Tapi waktu hantu yang datang, kita pergi ke dukun, kita pergi ke paranormal, kita pikir itulah Tuhan. Makanya seringkali terbalik-terbalik. Makanya hari ini saya ambil sebuah tema firman Tuhan, ketika Allah tidak seperti Allah. Ketika peristiwa kita pada minggu lalu bagaimana Yohanes Pembaptis ada di penjara dan sampai matinya dia dipancung, maka Yesus tidak pernah hadir di sana. Maka apa yang terjadi? Maka sepertinya Tuhan tidak seperti Allah. Dia tidak lagi seperti Allah. Kenapa? Karena sampai Yohanes Pembaptis dia mempertanyakan, masihkah kami tunggu orang yang lain atau memang kau Mesias itu? Kenapa sampai Yohanes Pembaptis bertanya seperti itu? Karena ternyata Yesus tidak seperti Tuhan pada waktu itu. Ketika peristiwa-peristiwa yang lain, saudara Lazarus mati,
Maka dikatakan di sana sudah diberitahukan, sudah diinformasikan bahwa Lazarus, orang yang dikasihi itu katanya meninggal. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus sengaja tidak datang pada waktu dibutuhkan. Maka sepertinya Tuhan itu tidak seperti Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi dalam situasi seperti itu? Lukas pasal 7 ayat 23, mari kita lihat firman Tuhan ini. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 23, 1, 2, ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ketika kadang-kadang Tuhan tidak kelihatan seperti Tuhan yang seharusnya memberikan pertolongan, yang seharusnya hadir di sana menolong, membela kita, tetapi seringkali kenyataan yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita harapkan terjadi. Maka sekali lagi Yesus berkata, jangan pernah menjadi orang yang kecewa. Karena kalau kita biarkan, kita izinkan kekecewaan masuk dalam hidup kita, maka itu akan mengambil kebahagiaan dalam hidup kita. Ketika doamu nggak dijawab Tuhan, ketika penyakitmu belum disembuhkan, ketika apa pergumulanmu belum ditolong Tuhan, jangan pernah kau kecewa sama Tuhan. Sebab begitu kau kecewa kepada Tuhan, maka kau sedang mengambil kebahagiaan di dalam hidupmu. Yesus sudah berkata tadi kepada Yohanes dan murid-muridnya, jangan pernah kecewa, tetapi berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, ketika Tuhan tidak seperti Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehadirannya dalam hidup kita, maka yang pertama, respon sikap kita, jangan pernah kecewa. Amin. Yang kedua, apa yang kita mau lihat, dan ini yang kita akan lebih lanjut lagi lihat. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, di mana Tuhan sepertinya tidak seperti Tuhan dalam kehidupan kita, kehadirannya, maka yang kedua, saudara, Anda harus percaya betul bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Allah turut bekerja. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 28. Yuk kita baca 1, 2, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja ketika rumahmu kemalingan. Allah turut bekerja ketika orang yang minta pinjam sama kau, waktu minjam dia sangat baik sekali, waktu kau minta dia yang paling ngamuk sama kau. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam situasi apapun yang kau hadapi. Allah turut bekerja sepanjang kau orang yang memang mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu baik sukacita maupun duka cita, baik dalam keadaan beruntung ataupun sedang rugi, baik dalam situasi apapun, Allah turut bekerja katanya. Turut bekerja ngapain? Mendatangkan kebaikan. Pada minggu lalu kita sudah lihat kenapa seringkali kita gagal melihat kebaikan itu, karena kita hanya berfokus kepada persoalannya. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, sekali waktu Hagar itu ketika dia sudah disuruh pergi oleh Abraham dari rumahnya, lalu dia pergi membawa anaknya Ismail, lalu bekal yang hanya air sekirbat dan sedikit roti itu, waktu mereka melintasi padang gurun katanya, maka air dalam kirbat itu habis.
Dan begitu habis, maka Hagar dia tidak sampai hati lagi melihat Ismail yang masih bayi itu. Lalu dikatakan dilemparkannya anak itu ke semak-semak, dan dia tidak sampai hati untuk melihat bayi itu, sehingga dia pergi sepelemparan batu jauhnya katanya. Lalu di sana dia berseru kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan di sana. Lalu Tuhan berkata begini, Hagar, kenapa kau nangis? Lihatlah di sana, ada sumur di sana. Saya tanya kemarin pada waktu pertemuan para pelayan, sejak kapan ada sumur itu? Dari dulu juga sudah ada di situ. Tapi kenapa sampai Hagar tidak melihat? Karena dia hanya fokus kepada persoalan. Dia fokus kepada penderitaan anaknya. Dia hanya melihat persoalan itu saja. Sampai-sampai mujizatnya ada di sekitar dia, dia tidak lihat lagi. Berapa banyak kadang-kadang karena kita hanya fokus kepada masalah kita, pertolongan Tuhan sampai kita nggak lihat. Mujizat Tuhan sampai kita nggak lihat. Jalan keluar dari Tuhan sampai kita nggak lihat. Kenapa? Karena kita hanya fokuskan persoalan hidup kita, itu yang menjadi fokus hidup kita, saudara. Minggu lalu juga saya sudah katakan bahwa seringkali kenapa kita nggak lihat kebaikan Tuhan, padahal Allah turut bekerja katanya dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kenapa kita belum lihat kebaikan? Karena memang kita masih pada sepenggal waktu yang kita jalani, padahal Allah bekerja dari awal sampai dengan akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia bekerja secara menyeluruh, dan secara menyeluruh itu kata firman Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi karena kita masih melihat sepenggal waktu itu, maka kita nggak pernah melihat ada kebaikan Tuhan. Di manalah kebaikan ada di tengah-tengah penyakit yang masih belum sembuh? Di manalah ada kebaikan di tengah-tengah kerugian malapetaka yang kita hadapi? Sepertinya nggak ada kebaikan itu. Tapi ketahuilah, Allah pegang kendali waktu, karena dia bekerja dari awal sampai dengan akhirnya. Maka di situ pasti ada kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan pegang kendali. Dia punya kendali waktu, saudara. Pada waktu peristiwa Natal, kita selalu ingat bahwa di dalam peristiwa Natal itu ada hal yang memang menunjukkan bahwa Tuhan pegang kendali. Elizabeth yang sudah mandul, yang sudah tua, yang tidak mungkin lagi punya anak, justru punya anak. Haleluya. Sementara Maria yang belum punya suami, Tuhan berikan mengandung anak. Itu artinya Tuhan pegang kendali di sana. Yang tidak mungkin lagi bisa punya anak, diberikan Tuhan anak. Yang tidak mungkin punya anak karena belum punya suami, justru juga mempunyai anak. Itu artinya Tuhan pegang kendali dalam hal itu. Oleh sebab itu, jangan pernah lihat hanya sepotong waktu yang kau hadapi sekarang yang tidak sesuai dengan harapanmu, sehingga Tuhan sepertinya tidak seperti Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Jangan pernah itu yang kau lihat. Lihat kepada firman Tuhan, sebab katanya tadi, dia turut bekerja mendatangkan segala sesuatu itu menjadi kebaikan dalam hidup kita bagi setiap orang yang mengasihi dia. Mari kita lihat sebuah peristiwa dalam kehidupan seorang yang di dalam Alkitab dicatat, yang saya pikir kalau kita tempatkan diri kita pun, maka Tuhan itu tidak seperti Tuhan. Bahkan sahabat-sahabatnya dua berkata, enggak kayak gitulah, pasti ada sesuatu yang salah kau lakukan, sebab kayaknya Tuhan itu enggak kayak gitulah, katanya. Siapa itu? Ayub. Ayub dalam menghadapi persoalan, dia nggak tahu di balik skenario itu bahwa Tuhan izinkan semua yang ada padanya itu diambil dalam waktu yang sangat singkat, dalam satu hari. Semuanya aset kekayaannya. Alkitab berkata di daerah itu Ayublah konglomeratnya, saudara. Tapi hari itu semua harta kekayaannya itu habis.
Harta kekayaan pada zaman itu ditandai dengan berapa banyak kambing domba, lembu sapi, keledai, unta. Itulah aset. Mungkin kalau sekarang berapa banyak pabrikmu, berapa banyak perusahaanmu, berapa banyak depositomu, berapa banyak kebunmu, berapa banyak propertimu, rumahmu. Mungkin seperti itu. Tapi pada waktu itu, itulah catatan kekayaan, termasuk juga budak. Itu adalah aset daripada seseorang, dan itu menjadi sebuah standar kekayaan pada zaman itu. Dan Alkitab berkata pada satu hari itu semua kekayaan daripada Ayub itu habis. Bisa rupanya habis satu hari, bisa. Ketika tsunami aja datang ke Aceh, satu hari itu habis kok semuanya, bisa. Hitungan menit habis semuanya, bisa. Bukan hanya itu saja saudara, bahkan anak-anaknya katanya semuanya mati satu hari itu. Berapa anaknya? Berapa? 10 anaknya. Untungnya masih kelihatan semuanya. Kan ada juga yang nggak kelihatan, mati jatuh di pesawat, hilang, tak tahu, dicari sampai sekian lama nggak ketemu. Ini untungnya masih dilihat semuanya. Jadi kalau ada peti matinya, maka 10 lah peti matinya itu. Yang nggak tahu lagi lah yang mana mau ditangisin saudara. Karena 10 anaknya, 10-10-nya mati satu hari saudara. Ada lagi tambahan yang lain. Apa tambahan berikutnya? Penyakit borok melanda tubuh daripada Ayub, sehingga begitu hebatnya rasa gatalnya itu, maka kukunya nggak sanggup lagi saudara, sehingga dia harus mengambil beling kaca itu untuk menggaruk daripada semua borok yang ada dalam tubuhnya. Ada orang berkata begini, kalaupun harta habis yang penting sehat. Harta bisa dicari katanya. Tapi kalaupun masih sakit juga, yang penting masih hidup. Haleluya. Karena ada orang nggak sakit matinya. Karena untuk mati kan nggak perlu sakit. Ayub sakit memang, tapi masih di situ nyawanya. Melihat itu sebetulnya masih bisa bersyukur. Haleluya. Bersyukur karena walaupun sakit masih bernyawa. Kayak mana pula kalau nggak bernyawa lagi. Selalu ada ucapan syukur. Haleluya. Makanya Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang disukai oleh Tuhan. Bersyukur seharusnya. Tambah lagi apa? Apa? Istrinya bukan jadi penolong, tapi perongrong, penodong, dan penggonggong. Istrinya yang seharusnya sabar, Pak. Tuhan, sabar Pak, pasti ada maksud Tuhan Pak. Kalau Tuhan izinkan itu pasti ada maksud Tuhan. Kau harus kuat Pak ya, kuat kau Pak ya, aku buat pengkopi sama kau. Kan gitu saudara. Ini enggak, yang seharusnya menjadi penolong justru perongrong dan penodong dan penggonggong. Habislah semua apa yang diharapkan oleh Ayub. Kecewakah dia? Di awal-awal dia nggak kecewa. Di awal-awal dia masih berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi berjalan dengan waktu saudara, mulai ada masukan-masukan. Sahabat-sahabatnya datang, memang tanda petik menghibur. Jadi mereka datang, kita datang, yuk bro, yuk kita lihat, kita kasihanlah, kita empatilah sama Ayub, kawan kita, satu alumni, satu angkatan. Yuk kita datang, datanglah satu alumninya saudara. Dan mereka katanya memberi penghiburan.
mau memberi kekuatan. Dan dalam bahasa dialog mereka itu, maka sahabat-sahabatnya bilang begini, Ayub, kau harus koreksi diri. Pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang kau kerjakan. Sebab tidak mungkin Tuhan memberikan, menimpakan malapetaka yang demikian hebatnya sama kau kalau bukan ada dosa yang kau perbuat. Padahal Alkitab mencatat setiap hari Ayub itu membawa anak-anaknya dalam doanya, mempersembahkan korban, minta pengampunan dosa terhadap anak-anaknya. Siapa tahu, katanya, anak-anaknya itu mungkin dalam pesta, dalam party, dalam ngumpul-ngumpul, dalam kongko-kongko, ada bikin dosa mereka itu, karena memang mereka konglomerat, sehingga mungkin malam hari ini pesta di rumah anak paling tua, besoknya nomor 2, terus begitu. Dan dalam pesta-pesta seperti itu bisa saja anaknya melakukan dosa, sehingga Ayub tiap pagi, katanya, mempersembahkan korban untuk mohon pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Dalam hati Ayub, di mana salahku? Tapi kawan-kawannya bilang begini, kayaknya Tuhan yang kusembah itu nggak gitulah, Ayub. Tuhan yang kusembah itu nggak sampai gitulah ngerinya, katanya. Sampai semua hartamu habis, anakmu semuanya mati, tubuhmu kena penyakit. Kayaknya Tuhan yang kusembah itu, Tuhan yang kami sembah itu, kayaknya nggak gitu kejam lah, katanya. Itu nasihat daripada sahabat-sahabatnya. Sehingga di perjalanan itu, lalu dia lihat kenyataannya, bisa saja masuk itu dalam hati sanubarinya. Ya juga ya, kayaknya Tuhan itu nggak kayak Tuhan yang kusembah itu. Masa ia sampai tega-teganya membiarkan semua malapetaka ini terjadi dalam hidupku? Kayaknya Tuhan itu nggak gitulah. Sehingga situasi yang berkembang bisa merubah apa yang menjadi pandangan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia masih bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, kadang-kadang dia bisa menjadi goyah. Tapi tetap sekali lagi, ketika kita memberi respon yang benar, firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Dia turut bekerja. Apa yang terjadi dalam hidup Ayub itu, dia turut bekerja. Memang tidak diketahuinya pada sepotong waktu itu. Dia nggak tahu bahwa ada sebuah komunikasi, ada sebuah perjanjian di mana iblis, katanya, dia naik turun mengadangi Karijona. Yesus, Tuhan tanya, dia hosibolis, katanya, mengadangi, katanya. Memang kerja daripada si Hobulis selalu mengadangi terus. Jadi kalau masih ada orang kerjanya ulan mengadangi, hati-hati saudara. Lalu Tuhan bilang, apakah kau tengok hambaku Ayub? Ya aku tengoklah, katanya. Dia konglomerat kan karena kau berkati. Tubuhnya sehat kan karena kau jagai. Karena firman Tuhan berkata ada pagar sekeliling daripada rumah, bahkan aset daripada Ayub, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyentuh dia. Lalu iblis bilang begini, coba kalau pagarnya kau ambil, coba kalau proteksinya kau ambil, apakah dia masih setia kepadamu? Coba kalau hartanya kau ambil, apakah dia masih setia kepadamu? Coba kalau kesehatannya kau ambil, apakah dia masih setia kepadamu? Itu sebabnya saya selalu berkata begini, kalau ada di media sosial, ada gereja, ada apa, anak-anak Tuhan yang kena, saya tetap percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang sepertinya kalau ada gereja yang terinfeksi COVID-19, wah itu rame
mengalami semuanya. Itulah karena nggak jaga jarak. Enggak, saya tetap percaya proteksi Tuhan itu ajaib, melindungi setiap anak-anak Tuhan. Tapi kalau dia izinkan, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik di situ. Coba kau ambil proteksinya, kata iblis. Apakah dia masih cinta sama kau? Apakah dia masih menyembah engkau? Lalu apa kata Tuhan? Yang Ayub nggak tahu diskusi itu, Tuhan bilang apa? Boleh kau coba, boleh kau coba. Aku jamin hambaku Ayub itu akan tetap cinta kepadaku. Ku ambil hartanya, boleh kau coba. Ku ambil kesehatannya, boleh kau coba. Tapi jangan kau coba ambil nyawanya. Itu kata Tuhan. Itu sebabnya yang lain semua diambil satu hari itu. Nggak pakai apa ya, pakai jaga jarak gitu kan, social distancing. 1 meter itu 1 tahun kan lumayan ya kan. 1 meter 1 tahun itu 1 meter 1 tahun kan jaga jarak. Haleluya. 1 meter 1 lembunya mati, 1 meter 1 tahun 1 tahun sekali lembunya mati, kan lama, kan lumayan gitu kan. Ini enggak pakai jaga jarak, dia langsung 1 hari itu disikat habis semuanya, saudara. Tapi nyawanya memang jangan kau sentuh, kata Tuhan. Ayub enggak tahu, tapi kan firman Tuhan berkata Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Udah tahu nggak kebaikannya apa? Enggak sekarang Bapak Ibu udah tahu kebaikannya? Udah, wih, mau gitu? Mikir-mikir dulu lah Pak, kata. Nggak kuat jantungku Pak, katanya. Aduh, nggak kuat jantungku kalau seperti mengalami Ayub. Tapi berkatnya kan 2 kali ganda. Berkatnya aja tapi penderitanya jangan gitu ya. Itu pintar dia. Kalau bisa berkatnya 2 kali lipat Pak, tapi masalahnya jangan, katanya. Itu sih mau kita. Tapi kan firman Tuhan, Allah turut bekerja, Allah ada. Cuma karena kita nggak tahu endingnya. Endingnya apa? Endingnya Alkitab berkata, Tuhan kembalikan semua apapun aset yang sempat diambil itu 2 kali lipat. Mana ada investasi yang seperti itu, saudara? 2 kali lipat. Anaknya 2 kali lipat. Berapa lagi anaknya datang? 10. Loh kok 2 kali lipat mesti 20? Enggak, karena anaknya itu adanya di sorga. Jadi anaknya 20. Haleluya. Cuma 10 di bumi, 10 di sorga. Dan paling hebat, istrinya enggak diganti 2 kali lipat. Tapi mungkin karakternya 2 kali lipat lebih bagus lagi. Haleluya. Bukan perongrong, tapi betul-betul penolong. Bukan penggonggong, tapi memberikan damai sejahtera. Haleluya. Itulah dia yang Tuhan kerjakan. Bahkan anak-anaknya katanya itu yang tercantik semuanya, yang wanita di daerah itu, saudara. Wih, kalau Alkitab berkata dia tercantik, itu betul-betul tercantik, saudara. Itulah berkatnya, saudara. Mendatangkan kebaikan. Tapi dalam proses itu, saudara, bisa saja kita juga sama seperti Ayub bisa goyah. Apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Mari kita lihat Ayub pasal 42. Sebelumnya dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-41, terus dia berbantah-bantahan. Enggak, Tuhan itu kayaknya enggak seperti itulah. Terus kayaknya Tuhan enggak seperti itulah. Terus berbantah-bantahan. Tapi untunglah Ayub itu pulih. Ayub itu sadar. Dan ketika dia sadar, ada banyak rupanya pandangannya yang salah tentang Tuhan itu. Maka di situ dia bertobat. Dan setelah itu baru dipulihkan
Karena Ayub ternyata ada 42 pasal. Pasal 42 ini begitu dia menyadarinya dan dia mengaku di hadapan Tuhan, maka pemulihan terjadi. Hari ini apapun kondisi kita, pasti tidak seperti Ayub. Mungkin sepersekiannya pun gak ada kita alami. Tapi yang namanya kecewa, yang namanya putus asa, yang namanya memandang persoalan itu kadang-kadang tidak punya alasan. Kita bilang, kok gitu aja pun terus kecewa kau? Iya, tapi kan sakit kali. Itu betul. Kadang-kadang kecewa itu tidak punya alasan yang benar. Tapi memang kecewa saja dia. Tapi mari kita lihat, ketika Ayub menyadarinya, maka pemulihan terjadi. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6, mari kita baca bersama-sama. Rencana Tuhan adalah, Alkitab berkata, rancangan damai sejahtera. Rencana Tuhan itu adalah kebaikan bagi kita. Rencana Tuhan itu tidak ada yang jahat. Dan itu yang dideklarasikan oleh Ayub, sehingga dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pernyataan itu saja, saudara, itu sudah merangkum semuanya. Dan dia bisa mengerti. Artinya dia berkata begini, apapun yang terjadi bagiku, aku tetap percaya rancangan Tuhan itu baik bagiku. Kemalangan yang datang kepadaku, malapetaka yang datang kepadaku, penipuan yang datang kepadaku, oh apapun yang datang yang tidak baik, Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu ayatnya yang ketiga, sama-sama 1, 2 ya. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tuhan bilang, emangnya aku nggak pakai otak untuk membuat sesuatu terjadi dalam hidupmu? Kira-kira gitu bahasa orang Medannya. Kau pikir aku ini goblok? Kira-kira gitu bahasa bebasnya, saudara. Kau pikir aku ini oto, sehingga enggak ku berikan sama kau yang kau tidak bisa tanggung? Kira-kira gitu. Apapun yang kau hadapi, percayalah kau pasti sanggup menanggungnya. Persoalannya kau mengasihani dirimu sendiri atau tidak. Karena firman Tuhan berkata, ketika kau menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupmu, ketika kau nggak sanggup lagi, katanya, pada saat itu Tuhan akan membuka jalan. Persoalannya kadang-kadang kita hanya mengasihani diri sendiri. Kenapa? Karena kita belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Alkitab tadi berkata begini, hanya dari kata orang. Selama ini hanya dari kata orang. Hanya dari kata pendeta, pendeta juga orang, betul? Hanya dari kata pendeta yang aku tahu selama ini. Tapi kapan kau kenal langsung? Ketika kau menghadapi persoalan-persoalan dan Tuhan datang seperti tidak seperti Tuhan, maka di situ kau akan mengalami sebuah pengalaman di mana kau akan mengenal Dia secara pribadi. Kalau cuma dari kata orang, dari kata hamba-hamba Tuhan, apalagi zaman sekarang, saudara, satu hari itu bisa puluhan hamba Tuhan kau dengar lewat YouTube. Kau buka ini channel ini, gak keren, terlalu bertele-tele, wajahnya pun tak menarik, wajahnya aja sangar. Kayak manalah kita mau sukacita, ganti channel yang lain. Ini agak lumayan, ini baru. Lalu kau setuju karena senang, kau klik like dan subscribe.
Kenapa? Cocok, ini cocok, ini cocok, ini cocok dengan masalahku, ini cocok, ini baru, ini masa pula Tuhan seperti tidak Tuhan, nggak cocok, ganti. Tapi sehebat apapun kau dengar dari sana, kalau kau tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, maka sekali waktu kau harus menghadapinya. Karena ketika kau menghadapi langsung itu, persoalan itu, di situ baru kau bisa mengenal Dia. Ketika Ayub mengenal itu, saudara, maka dia katakan tadi, aku menyesal, katanya, aku mencabut perkataanku. Perkataan di mana? Oh, dulu mungkin banyak kata-katanya. Memang dia nggak ngomong, kan nggak beres kau, nggak gitu. Tapi mungkin kata-katanya itu ditulisnya di status FB-nya. Katanya Tuhan sayang, ternyata titik. Atau membuat orang tambah tanda tanya. Gitu aja bikinnya. Terus tanda apa? Ya, air mata apa gitu. Cuma dibilangnya terus air mata banyak, sehingga mulai tanya, ada apa sis? Ada apa bro? Tanda air mata lagi. Semakin berdalam, saudara, semakin dalam. Mungkin nggak ngomong, tapi itu kata-kata. Mungkin Ayub pun dulu begitu juga dia. Sehingga ketika dia sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka apa katanya tadi? Aku mencabut perkataanku itu. Saya mau katakan begini, kalau Anda mau dipulihkan, mungkin ada kata-kata yang pernah kau lontarkan, menunjukkan protesmu sama Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan itu pembelamu. Jangan kau musuhi Dia, karena Dia pembelamu. Jangan kau ajak lawan sama Dia, jangan kau ajak berantem sama Dia, karena terlalu pendek tanganmu untuk bertinju sama Tuhan. Terlalu pendek tanganmu untuk melawan Tuhan. Dan Dia bukan lawanmu, tapi justru Dia pembelamu, Dia penolongmu. Karena seringkali situasi yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita menjadi lawan Tuhan. Enggak kok Pak, aku nggak menjadi lawan Tuhan. Iya, tapi kok akhirnya nggak mau berdoa lagi, nggak mau beribadah lagi, kan itu sama dengan melawan Tuhan. Ketika enggak lagi datang ibadah, ketika enggak lagi beribadah, berdoa, enggak, itu kan sama seperti percuma berdoa, kan gitu kan? Pembohongnya semua itu kan gitu kan? Omong kosongnya itu, betul kan? Itu artinya kau sedang melawan Tuhan. Jangan kau lawan Tuhan. Terlalu pendek tanganmu untuk meninju Dia. Dia bukan lawanmu, Dia bukan musuhmu, tapi Dia penolongmu. Oleh sebab itu saudara harus jaga ini. Makanya Ayub bilang, Tuhan ampuni, mungkin ada kata-kataku dulu yang sudah menyinggung hatimu, mungkin ada kata-kataku terlontar menunjukkan kekecewaanku, mungkin ada kata-kataku sebagai respon aku tidak terima dengan keadaan ini, ada perkataanku, ada sikapku, aku cabut semuanya, katanya, dan aku menyesal dan duduk dalam debu dan abu. Duduk dalam debu dan abu itu artinya dia sedang bertobat. Hari ini kalau kita mau rindu ada pemulihan Tuhan dalam hidup kita, terlalu kecil bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Ayub sampai 42 pasal itu karena terus dia berargumen,
terus dia mencoba memberi masukan, memberi alasan. Nggak cocok seperti ini kau terima, nggak ada dasarnya. Kalau aku bandel-bandel kali dulu, kau buat seperti ini mungkin cocok lah. Ada orang yang lebih jahat daripadaku, ada orang yang lebih bejat daripadaku, tapi mereka sehat, anak-anaknya sehat, mereka kecukupan. Aku ini baik sama Tuhan. Itu yang terus bergumul di hati Ayub. Tapi belakangan baru dia cabut itu. Seringkali kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, dan itu sebetulnya tidak berkenan di hati Tuhan. Allah beracara kepada kita masing-masing, setiap pribadi. Oleh sebab itu ketika Ayub bilang, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu, dia bertobat. Maka kalau nanti Anda baca di rumah ayat-ayat selanjutnya di pasal yang itu, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub, mengembalikan 2 kali lipat apapun yang pernah Tuhan izinkan diambil oleh iblis. Oleh sebab itu hari ini saya akan tutup dengan satu ayat supaya menguatkan kita masing-masing. Berhentilah untuk berargumen dengan Tuhan soal keadaan apa yang sedang kau hadapi. Berhentilah komplain dengan Tuhan tentang situasi apa yang kau sedang jalani yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Tapi percayalah, karena kalau kau tidak kecewa, kau akan menjadi bahagia. Kalau kau ngerti bahwa engkau adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yang olehnya dia mati bagi dosa-dosa kita, yang olehnya dia berkata, kalau kau datang kepadaku dalam doa, panggil aku Bapa. Ada sebuah kedekatan yang sangat intim di sana. Dia yang menyediakan hidupnya sebagai Bapa di sana. Masakan dia tidak pakai hikmat untuk melakukan apapun yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita? Oleh sebab itu hari ini, biarlah itu pulang kita terima kekuatan daripada itu. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita boleh membacakan ayat ini. Pasal 12 ayat 1 sampai dengan 13, dan para pelayan boleh naik ke atas. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Kuatkan hatimu hari ini. Tidak ada yang tidak Tuhan izinkan yang tanpa sepengetahuan dia. Tapi kadang-kadang dia izinkan untuk membuat iman pengharapanmu bertumbuh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau tetap mengasihi dia. Seringkali kita mengasihi dia karena kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Seringkali kita cuma mengasihi dia karena keberuntungan-keberuntungan yang ada pada kita. Seringkali kita masih bisa mengasihi dia ketika sehat kita, ketika apapun yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Tapi bagaimana ketika doamu tidak dijawab Tuhan? Bagaimana ketika penyakitmu belum disembuhkan Tuhan? Apakah kau masih tetap mengasihi dia? Itu yang Tuhan ingin bertumbuh. Dan yang kedua tadi, ingat dan pahami, yakinkan dalam hidupmu bahwa Allah turut bekerja dalam situasi apapun yang kau sedang hadapi itu. Dalam situasi yang tidak menyenangkan bagimu, dalam situasi di mana Tuhan seperti tidak Tuhan lagi dalam hidupmu, yakinkan hatimu, teguhkan hatimu, katanya tadi, kuatkan lutut yang goyah, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mungkin ada musim berbuah, tapi juga mungkin musim yang hanya ada daunnya saja. Ada musim di mana kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi ada musim di mana sepertinya kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi tetaplah kau berkata, Allah tetap menyertai dalam hidup kita.
kekuatan di jiwaku. Amin. Katakan lagi, bersamamu Bapa ku lewati semuanya.